Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saudah dari kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari final tes mata kuliah pendidikan, sosiologi pendidikan. Yang pertama itu jelaskan tentang mobilitas sosial. Nah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Nah, mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial dalam mobilitas sosial mengandung makna individu atau kelompok masyarakat dalam kelompok sosial. Selanjutnya itu yang nomor 2, jelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar yang dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu periode Yunani kuno, yang kedua periode Islam, ketiga masa Renaissance dan modern, dan yang terakhir yaitu periode kontemporer yang dimana bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan dari keempat periode tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tersebut sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan-penemuan selanjutnya. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan mobilitas spiritual, karena bagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, ilmu pengetahuan bisa berdampak positif tetapi juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, dalam dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sedangkan sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tentang pendidikan dalam perspektif fungsional. Jawabannya itu pendidikan dalam perspektif fungsional yaitu mengasosiasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan penguasaan tata nilai yang diperlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Dan yang keempat, bagaimanakah tentang pendidikan ideal untuk masing-masing? Menurut saya, pendidikan ideal menurut saya itu pendidikan itu di mana sekolahnya mampu membangun karakter, memberi lingkungan yang sportif dan kondusif, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan akreditasi yang terpercaya. Lalu, bagaimana sebagai orang tua menemukan sistem pendidikan yang ideal untuk anak-anak mereka? Yang pertama itu menentukan sistem pendidikan. Yang pertama itu perkembangan yang holistik dan terpadu. Yang kedua, alur pendidikannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Yang ketiga yaitu kurikulumnya, dan yang terakhir itu fleksibilitas. Lalu, jelaskan tentang fenomena pendidikan di Indonesia.
menurut saya, pendidikan di Indonesia sekarang sedang banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan di berbagai bidangnya. Nah, pendidikan saat ini lebih diarahkan pada pola pendidikan yang lebih modern, di mana anak tidak perlu lagi belajar di ruangan. Mereka bisa belajar di mana saja yang mereka mau. Anak tidak perlu lagi membawa buku yang memberatkan mereka karena buku sudah dalam bentuk e-book. Nah, anak-anak saat ini sangat dimanjakan oleh teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun berbeda ketika kita melihat ke sisi yang lain, jika melihat lebih mendalam akan kondisi keseluruhan pendidikan yang ada di Indonesia, banyak ketidakmerataan dan lebih jauh dari kata maju dalam hal pendidikan. Hal tersebut terlihat dari sekolah yang jauh dari kelayakan, kondisi sekolah dan sebagainya. Padahal di dalamnya terdapat anak-anak yang begitu bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Namun karena keterbelakangan akses dan juga berbagai kekurangan lainnya, membuat mereka sulit dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Kemudian juga pemerintah kurang aktif dalam menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga menjadi masalah yang cukup besar karena sampai sekarang belum ada penyelesaian problematika pendidikan yang efektif. Tanpa adanya peran pemerintah dalam masalah pendidikan di pelosok, maka masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah masih pasif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam itu, kapan kamu makan terakhir bersama ibu dan bapakmu, dan apakah kamu pernah bilang ke ibu dan bapakmu kalau aku cinta ibu dan bapak? Untuk makan bersama itu setiap hari saya makan bersama dengan ibu dan bapak. Dan kalau pertanyaannya kamu kapan terakhir makan bersama ibu dan bapakmu, ya hari ini. Lalu apakah kamu pernah bilang cinta kepada ibu dan bapak? Belum pernah karena malu mengatakannya. Lalu selanjutnya itu, pernahkah kamu mencium kening ibu dan bapakmu? Apa alasan kamu? Tidak pernah, karena ibu dan bapak jarang ada di rumah. Mereka sibuk bekerja, jadi tidak ada waktu untuk melakukan itu. Dan apa makanan kesukaan ibu dan bapakmu? Makanan kesukaan ibu itu adalah sup ayam. Kalaunya bapak itu bakso. Selanjutnya, apakah kamu tahu ibu dan bapak berdoa untukmu? Tidak tahu, karena ibu dan bapak itu sholatnya di dalam kamar, jadi tidak pernah mendengarnya. Berapakah sekarang umur kamu? Umur saya 21 tahun. Dan apakah ibu dan bapakmu mengeluh dengan hidupmu? Alhamdulillah, tidak pernah sekalipun saya mendengar ibu dan bapak itu mengeluh dengan kehidupannya, walaupun itu susah. Susah itu maksudnya mereka kesusahan. Selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu dan bapak kamu? Untuk saat ini belum ada yang bisa saya lakukan. Untuk saat ini saya hanya bisa belajar dan berusaha untuk membuat ibu dan bapak saya bahagia dan bangga, di mana saya bisa menjadi sarjana sesuai apa yang ibu dan bapak saya impikan. Dan apakah kamu masih ingat berapa uang jajan yang ibu dan bapakmu berikan? Lupa. Karena ibu dan bapak itu selalu memberikan uang jajan tanpa diminta. Pertanyaan terakhir, apa yang membuat ibu dan bapakmu bahagia?
Menurut saya apapun itu, dimana itu masih dalam hal kebaikan, mereka selalu bahagia. Umpamanya itu salah satunya itu kita mematuhi apa yang mereka perintahkan saja, itu sudah membuat mereka bahagia. Dan hal apa saja yang akan kamu sampaikan kepada ibu dan bapakmu? Di sini saya hanya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dan bapak telah membesarkan saya dan merawat saya dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai sebesar ini. Ibu dan bapak itu tiap hari mencari nafkah siang dan malam untuk bisa membahagiakan saya, dan saya hanya bisa berdoa untuk ibu dan bapak semoga ibu dan bapak itu sehat selalu, panjang umur, dan bertambah terus rezekinya. Saya sebagai anak sekarang ini belum bisa membahagiakan ibu dan bapak. Ibu dan bapak itu adalah orang tua yang sempurna, yang kuat, dan saya bangga mempunyai orang tua seperti bapak dan ibu. Dan hanya satu kata yang bisa saya sampaikan, bahwa saya sayang banget dan bangga dengan ibu dan bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan atas jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.